Mulai rekam. Loh, ini sudah rekam nih. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Pranito Pertama, NIM 230605110035. Sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari modul saya, yaitu di sini saya mengambil tema yaitu adalah sistem kampus. Jadi ini sistemnya mungkin kayak berbasis e-learning. Oke. Jadi ini kalau misalkan kita mau membuat software, itu sebelumnya kita klasifikasi dulu kebutuhan softwarenya apa. Dan ini sebelumnya di modul 1 itu merancang daripada kita menanyakan orang itu kebutuhannya itu apa, terus hambatannya apa, identifikasi masalah dari aplikasinya itu apa. Nah, jadi itu permasalahan-permasalahan itu dikumpulkan dulu, lalu didata dulu. Nanti keterkaitan antar kebutuhan, terus nanti diprioritaskan software lagi. Nah, di sini tuh cuma kode-kode, terus kita buat diagram. Nah, setelah kita mewawancara setiap data dan kita mengumpulkan data itu dengan wawancara, yaitu adalah seperti kayak kenyataannya lah. Nah, setelah itu baru kita buat diagramnya, terus buat lagi buat lagi data-data yang ini, laporannya, terus identifikasi desain output, sampai identifikasi desain input, dan lain sebagainya. Ini pengumpulan datanya seperti ini, source code dokumen. Nah di sini langsung kita ke laporan identifikasi dan desain proses. Untuk identifikasinya itu deskripsi prosesnya seperti apa, input prosesnya seperti apa, dan output prosesnya, dan alur daripada algoritmanya seperti apa. Nah, di sini mengubah-datakan lagi, terus gambaran diagramnya. Ini buat diagramnya seperti ini. Kalau misalkan tidak ada diagram, itu belum ada gambaran dari aplikasinya. Lalu kita baru kita langsung ke diagram ini sampai ini, terus langsung ke sini, dan ini. Nah, habis itu kita manajemen anggota ini dimaksud itu tentang dari aplikasinya itu seperti apa, terus dia alurnya nanti aplikasinya seperti apa. Nah, terus sistem rancangannya ini kayak sistem gambarannya, terus analisis ini kayak perbandingan daripada analisisnya. Terus manajemen daripada identifikasinya apa. Nah, terus nanti dibuat diagram. Oke. Dan ini cuma kumpulan data doang. Nah, ini kayak database-nya dicocok bandingkan. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang namanya itu adalah sebelumnya menjelaskan dulu tentang sistem kampusnya kayak gini. Contohnya seperti ini ya, kayak seperti jadi ya, harus ada keamanannya, harus ada tanganan dari rencana berbasisnya, terus ada aktivitas penggunanya apa, terus log sistemnya gimana. Nah, habis itu ini rancangan cabangnya kayak gini. Nah, ini aplikasi utamanya. Nah, setelah itu kita ke desain aplikasinya. Nah, di sini kita membuat desain aplikasinya. Ini gambarannya seperti e-learning ya. Jadi itu bedanya itu dia cuma kayak buat dosen. Misalkan di sini login dulu pakai nama terus password. Tapi kalau biasanya kan kalau di kampus itu biasa pakai NIM atau NIP. Kalau sini ini contohnya saja. Terus di sini ada ini gambarannya. Ini login dulu. Terus nanti ada kayak pengaturan forgot password ini. Kalau misalkan lupa password itu bisa notifnya nanti bisa bakal muncul notifnya. Nah, lalu terus itu kita ke insight ini kayak sebuah judul doang ya, analisis insight kampus. Nah, terus di sini ada AI insight, terus biometrik ini kayaknya seperti penelitian, terus ini big data. Big data ini apa?
Di sini kita bisa melihat datanya itu absensi mahasiswa, kan ini kan namanya sistem kampus ya. Jadi sistem kampus itu ini contohnya saja, ini kayak berupa e-learning gitu loh. Berupa Siakat. Nah, kalau dosen bisa melihat absensi mahasiswa. Nah, ini baru bukanya aja ini. Bukanya ini ya, seperti ini. Absensi mahasiswa. Terus ini mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya bisa dilihat. Kalau penelitian ini kan kalau dosen kan biasanya skripsi ya, ada yang menguji skripsi, jadi ini dipakai juga di penelitiannya seperti apa, atau submit daripada mahasiswa tersebut. Nah, oke. Jadi sekian seperti itu, dan kalau yang ini cuma kodenya doang. Nah, ini buat database-nya. Kenapa harus ada database? Karena itu membuat sistem keamanannya, atau dia sistem alur kerja proses dari aplikasi webnya itu seperti apa. Ini prosesnya aja. Nah, udah ya, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.